Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mamang-mamang santri alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad yang saya muliakan, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Banyak kita alami perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia, dan hidup sebenarnya cuma sekedar menunggu giliran. Yang menjadi persoalan kemudian, di tengah perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now? Apa yang harus kita lakukan? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah. Karena kita percaya mereka adalah orang-orang terpilih dari sebuah pemilihan yang dipercaya akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman yang susah adalah meluruskan akidah. Jangan sampai di zaman yang susah Mbah Dukun yang naik ke permukaan. Islam misinya yang pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, Mbah Dukun nggak akan dapat tempat. Mari kita lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut.
Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin. Allah tidak akan pernah lumpuh. Allah tidak akan pernah terpuruk. Dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Selama ini, kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah. Di kantor, Allah tidak ada. Maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah. Di pasar, Allah tidak ada. Maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini, manusia Indonesia, kita lebih banyak diisi otaknya, tapi hatinya sering kosong. Agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia bisa bangkrut, Indonesia bisa terpuruk, Indonesia bisa sakit parah kalau diurus oleh orang yang cuma pintar tapi benar. Kita memang perlu orang pintar, tapi kita lebih perlu orang yang benar. Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu nantinya disuruh ngurus BBM, malah menimbun BBM. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum menjadi pandang bulu. Padahal yang banyak bulunya itu adalah monyet. Jadi kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Hadirin yang saya hormati. 13 tahun beliau Rasulullah SAW berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Kalau kita merasa harta kita berharga, itu belum ada artinya ketimbang iman. Kalau kita menyangka kedudukan kita punya nilai, itu belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itulah iman. Intan paling mahal, mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman.
Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan iman. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir adalah Fir'aun baru. Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kehidupan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, yang pertama untuk menghadapi zaman yang susah adalah tetap menjaga akidah. Tetap memelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abrakadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di malam hari. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa yang ada di dalam diri, yaitu adalah rule of thinking. Cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Iman harus kokoh di setiap zaman. Melewati masa Orde Baru, ya, melewati masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan orde-orde seterusnya, iman kita harus tetap kuat. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Misi yang kedua dari Islam, setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Menyatukan manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit. Manusia dibedakan oleh faktor keturunan. Manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasulullah SAW yang mengajarkan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita semua, An-nas kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali takwanya.
Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Lalu apa aplikasinya dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah, tetap jaga kerukunan dan persatuan. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Karena kalau sudah rukun dan bersatu, kita akan tentram dan mudah meraih keberhasilan. Karena kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun bersatu, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Bahwa ketika berbeda agama sekalipun, rukun, bersatu, dan saling menghormati, saling menghargai harus dikedepankan walau tetap dalam batas lakum dinukum waliyadin. Hadirin yang saya hormati, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan yang paling mahal, kalau ada mutiara yang paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah iman. Dengan iman, hidup jadi indah. Dengan iman, hidup jadi berharga. Dan dengan iman, hidup jadi berarti. Yang kedua, tetaplah menjaga kerukunan. Sesulit apapun zaman yang kita hadapi, kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi perbedaan jangan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan iman yang kuat, kebersamaan yang kokoh, ditambah kerja keras yang cerdas, mari kita atasi setiap kesulitan untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.